Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang PTN 2020, khususnya para peserta PTKIN 2020, kembali lagi di channel Sartika Education Official. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi informasi kepada teman-teman seputar PTKIN 2020. Namun, pada kesempatan kali ini, video yang akan disajikan adalah 5 hal terpenting yang wajib kamu ketahui untuk mengikuti tes asli PTKIN tahun 2020. Sebelum lanjut, teman-teman harus like, comment, and subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke. Nah, langsung saja teman-teman, berhubungan sekarang adalah tanggal 3 Agustus, bahwa ini adalah hari pertama PTKIN yang dilakukan untuk sesi 1 sampai 3. Berdasarkan dari proses penelitian atau pantauan dari ketika ujian tersebut, namun masih ada pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan oleh peserta PTKIN. Karena ini dilihat dari masih ada teman-teman yang masih mendapat teguran dan masih ada teman-teman yang bermasalah seputar hal tersebut. Yang pertama, yang perlu kita ketahui, yang pertama, kita harus masuk tepat waktu. Bagi teman-teman yang sesi pertama, 2, dan 3 tadi, kalau yang sesi kedua masuknya adalah jam 10.50, maka kita harus masuk jam tersebut. Sedangkan permasalahan yang kedua yang masih dilakukan oleh teman-teman atau peserta PTKIN adalah untuk teman-teman yang untuk besok, jangan coba-coba lagi untuk melakukan hal-hal yang memungkinkan kita bisa didiskualifikasi dari ujian PTKIN 2020. Yang pertama, ada yang tidak mengaktifkan kamera laptop. Ini jangan sampai kita tidak mengaktifkan kamera laptop, karena kamera depan sangat berfungsi pada saat proses PTKIN ini. Kemudian selanjutnya, yang kedua, ada yang sambil tiduran di kamar. Ini berdasarkan kasus uji coba kemarin. Yang ketiga, ada yang membuka jilbab. Ini bagi cewek, ada yang membuka jilbab. Nah, sekali lagi diingatkan, kita sedang melaksanakan ujian PTKIN yang berbasis keislaman. Kita harus sesuaikan bahwa kita harus memakai jilbab. Selanjutnya yaitu ada yang di ruangan gelap sehingga wajah tidak kelihatan. Ini juga merupakan suatu yang harus diperhatikan, karena kalau seandainya wajah kita tidak kelihatan pas kita ujian, bagaimana panitia akan melihat kita? Kemudian ada yang pergi setelah login. Ini jangan coba-coba untuk keluar setelah kita login, karena setelah kita login di aplikasi tersebut kita akan dipantau oleh panitia, teman-teman. Selanjutnya, ada yang menggantikan peserta ujian. Ini juga sangat berbahaya karena yang ujian itu kan kita, jadi otomatis kita yang melakukan atau melaksanakan ujian tersebut tanpa adanya orang lain di tempat kita ujian. Kemudian ada yang pakai celana pendek. Kemungkinan yang pakai celana pendek ini adalah laki-laki. Jadi jangan kita sepelekan ujian tersebut. Selanjutnya, ada yang sambil merokok. Ini kita lagi sedang ujian ya. Jadi jangan kita melakukan hal-hal yang bisa membuat kita kurang tertib dipandang oleh panitia. Selanjutnya itu ada yang sambil mengobrol dengan orang lain. Yang namanya ujian, teman-teman, kita harus fokus. Jadi otomatis saat ujian berlangsung hanya kita saja yang ada di dalam ruangan. Kalau bisa kita kondisikan bahwa kita tidak berbicara dulu sama teman atau orang-orang yang ada di rumah.
teman-teman bilang kalau kita sedang ujian. Jadi selanjutnya ada yang sambil buka baju. Yang sambil buka baju ini, maaf sebelumnya, ini ada yang kedapatan ini adalah laki-laki. Bagi teman-teman yang cowok maupun cewek, tolong berpakaiannya yang sopan. Mengenai peraturan berpakaiannya, yaitu kalau kita lihat bahwa yang pakaian yang kita gunakan adalah baju kemeja, sedangkan yang di bawahnya adalah gelap. Jangan sampai kita tidak memakai pakaian atau tidak memakai celana. Pokoknya intinya kita harus menyesuaikan dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh para panitia. Selanjutnya ada yang ujian di jalan raya. Ini adalah kedapatan kasus yang kemarin. Jadi usahakan kalau kita itu ujian benar-benar di lokasi yang mampu membuat kita itu fokus dalam ujian. Dan intinya kita memang benar-benar sedang melaksanakan ujian, teman-teman. Dan perihal yang kedua yang didapatkan dari hasil pengamatan ujian tadi, yaitu teman-teman harus login tepat waktu, karena ini sangat menentukan kita dalam pelaksanaan ujian. Karena apa? Tadi ada yang bilang kalau misalnya yang sesi 2 loginnya jam 10:50, teman-teman harus login jam tersebut. Kemudian selesainya kan jam 12:40. Ternyata teman-teman ternyata kita di ujian kita berakhir bukan jam 12:40, namun sebelum 5 menit sebelum yang ada di jadwal. Misalnya yang sesi 2 ujiannya jam 10:50 sampai jam 12:40, tapi berdasarkan dari penelitian tadi kita dimajukan 5 menit, jadi kita selesai ujian jam 12:35. Nah, ini masalah yang ditemukan tadi. Ada sebagian teman-teman kita yang belum selesai ujiannya karena dikira masih jam 12:40 selesainya. Tapi untuk kedepannya, teman-teman yang belum menyelesaikan ujian, usahakan ujiannya atau selesai ujiannya berakhir sebelum 5 menit dari jadwal tersebut. Jadi 12:35 teman-teman udah selesai melaksanakan ujian. Nah, selanjutnya itu masalah yang ketiga, dapat teguran dari pihak panitia PTKIN. Ini ditekankan kepada tadi masih banyak teman-teman yang mendapat teguran tersebut. Artinya apa? Bahwa kita ini benar-benar dipantau menggunakan kamera depan. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat saat ujian. Kemudian di sini wajah kita pada saat ujian harus selalu menghadap ke kamera. Kemudian yang keempat yang masih ada kendalanya, yaitu kita harus mempersiapkan kertas buram, karena kita akan mencari misalnya seperti soal-soal yang kuantitatif, kita perlu mencari jawabannya dan tidak mungkin kita bisa menyelesaikannya tanpa kertas buram. Kemudian selanjutnya juga ditemukan bahwa yang kelima, kita harus menyelesaikan atau memperhatikan jawabannya benar-benar udah sesuai apa belum. Jadi intinya pada ujian tersebut kita harus banyak-banyak memperhatikan soal, karena yang kita pelajari itu atau yang masuk itu juga tidak jauh dari apa yang kita pelajari. Semoga teman-teman yang sesi berikutnya ujiannya lancar
dan semoga yang mudah selesai melaksanakan ujian sesi 1 sampai sesi 3 juga diberi kemudahan oleh Allah dan semoga kita lulus. Mungkin sekian dulu yang dapat aku sampaikan informasi pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi kepada teman-teman para peserta PTKIN tahun 2020, ingat kalau kita ujian secara online, walaupun kita ujiannya daring, tapi kita tetap dipantau oleh panitia. Jangan ada terlintas di hati kita atau di pikiran kita untuk berbuat curang, karena percuma saja kalau kita mendapatkan nilai yang tinggi tapi dari hasil kebohongan kita sendiri. Lebih baik mendapat nilai apa adanya tapi dari hasil diri kita sendiri. Yang penting kita percaya diri dan tunjukkan kalau kita pasti bisa. Dan tentunya kita tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ujian kita dilancarkan dan kita lulus sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai universitas yang kita inginkan. Mungkin sekian dulu yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi aku ingin menginformasikan kepada teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya kami juga dapat mengembangkan channel-channel berikutnya. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan jika merasa bermanfaat kepada teman yang lain, silahkan dibagikan dan di-share sebanyak-banyaknya. Oke, sekian dulu dari Sartika Education Official. Sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat PTKIN tahun 2020, semoga kita lolos.